Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bapak Aib Saifuddin SPDI. Bapak salah seorang ASN di pemerintahan Provinsi Jawa Barat yang mana bekerja sebagai guru di unit kerja SMA Negeri 1 Rajagaluh. Bapak mengajar pelajaran matematika peminatan di kelas 12. Pada kesempatan kali ini, Bapak ingin menjelaskan mengenai fungsi peluang diskrit, yang mana sub ini adalah bagian dari materi distribusi binomial yang mungkin akan kalian pelajari di kelas 12 mata pelajaran matematika peminatan di semester 2. Fungsi peluang diskrit. Fungsi peluang diskrit yang dimaksud adalah peluang terjadinya variabel acak X. Kita ulang kembali, variabel acak X adalah variabel acak diskrit, di mana X itu mulai dari angka 0 yang berarti pula variabel keinginan, ya, yang meliputi semua nilai ditentukan oleh distribusi peluang atau fungsi peluang. Fungsi peluang suatu variabel acak X adalah, sekali lagi, fungsi peluang variabel acak X adalah himpunan nilai peluang dari variabel acak X yang ditampilkan dalam bentuk tabel dan atau gambar. Pada umumnya, semua nilai peluang dari variabel acak X dinyatakan sebagai rumus atau fungsi. Jadi sekali lagi Bapak ulang, bahwa fungsi peluang itu distribusinya bisa menggunakan rumus, bisa menggunakan tabel, atau bisa menggunakan grafik, ya, atau gambar lah, ya. Pada umumnya semua nilai peluang dari variabel acak X dinyatakan sebagai rumus. Umumnya dengan rumus, misal fx sama dengan probabilitas variabel acak X sama dengan X, ya. Diketahui X adalah variabel acak diskrit dengan fungsi peluang P, X sama dengan X di probabilitas X terhadap X sama dengan fungsi peluang X. Dalam hal ini fungsi peluang fx berlaku untuk semua nilai X yang mungkin, yaitu misalkan X1, X2, X3, atau X seterusnya. Berarti probabilitas X satuan XI sama dengan fungsi peluang masing-masing dengan I misalkan 1, 2, dan 3, dan seterusnya. Fungsi peluangnya bernilai 0 untuk nilai selain X. Himpunan pasangan berurutan X, Fx disebut fungsi peluang dari variabel acak diskrit X, bila mana setiap kejadian X memenuhi hal berikut. Yang pertama, nilai fungsi selalu non-negatif, artinya setiap fungsi peluang atau nilai peluang itu pasti harus lebih dari sama dengan 0, tidak ada nilai yang peluang yang negatif. Dan yang berikutnya, jumlah nilai semua fungsi peluang itu sama dengan 1, berarti sigma fx sama dengan 1. Kalau kalian merasa abstrak, begini gambarannya. Gambarkan sebuah koin dilempar. Koin itu punya berapa kemungkinan? Punya 2, ya, punya angka dan gambar. Kalian ingin menghitung nilai fungsi peluang yang pertama, misalkan angka. Tapi pembilangnya angka atau sampelnya angka, penyebutnya semua kemungkinan. Berarti ada angka, ada gambar. Berarti angka dibagi angka gambar 1/2. Jadi peluang angka 1/2. Kalau peluang gambar, ya gambar dibagi angka atau gambar gitu kan. 1/2 lagi. Nah ini angka 1/2 nilai fungsi peluang. Gambar fungsi peluangnya juga 1/2. Syarat pertama terpenuhi, di mana nilai fungsi peluang itu tidak ada yang negatif atau lebih dari 0, ini setengah, ini setengah. Terus yang kedua, jumlah semua nilai fungsi peluang itu sama dengan 1. Fungsi peluang angka kan tadi 1/2. Fungsi peluang gambar 1/2. 1/2 ditambah 1/2 berapa? 1 kan? Nah, ini jumlah semua fungsi peluang harus sama dengan 1. Dan nilai masing-masing peluang harus lebih dari sama dengan 0. Contoh, pada percobaan melambungkan 2 koin secara bersamaan, ya, yang harus kita lihat dan kita perhatikan di sini. Percobaan melambungkan 2 koin. Koinnya berapa? 2. Satu koin itu berapa kemungkinan? Satu koin itu terdiri dari angka dan gambar. Satu koin terdiri dari angka gambar. Kalau 2 koin berarti 2 kemungkinan pangkat 2 ini. Pangkat 2. Jadi ada berapa kemungkinan semuanya? Ruang sampelnya ada 4. 1, 2, 3, 4. Ruang sampelnya terdiri dari gambar-gambar, gambar angka, angka gambar, angka, angka. Diambil X itu variabel acak diskrit yang berarti pula variabel keinginan, ya. Variabel acaknya menyatakan banyak sisi angka. Jadi X besarnya ingin menyatakan angka. Ingat, variabel acak diskrit dimulai dari 0. Berarti angkanya itu 0. Angka 0 itu apa? Yang angkanya nggak ada. Berarti gambar-gambar. Terus angka
angkanya berapa? Angkanya 1. Ada nggak yang angkanya 1? Ini angkanya 1, ini angkanya 1. Gambar angka, angka gambar. Oke? Lalu, X sama dengan 2. X sama dengan itu, X-nya apa? Angka. Angkanya berapa? Angkanya 2 kali, berarti angka, angka. Kenapa nggak ada X sama dengan 3? Awong koinnya juga cuma 2 kan? Paham? Oke. Bisa kita hitung nilai distribusi peluangnya, misalkan bisa menggunakan tabel gitu ya. Maka untuk yang 0 dapat 1 per 4. Dari mana 1 per 4? Ini nilai kemungkinannya. Nilai kemungkinan pada X sama dengan 0 kan 1. Ruang sampelnya ada 4. Ruang sampelnya ada 4. Jadi 1 per 4. Yang X-nya sama dengan 1, X itu menyatakan angka, banyaknya 1. Angkanya ada 1, ada berapa? Ada 1, 2. Berarti 2 per 4. 2 per 4 ini kalau diperkecil menjadi 1 per 2. Lalu X-nya sama dengan 2. X-nya sama dengan 2 artinya apa? X itu menyatakan angka, berarti angkanya 2 kali. Yang angkanya 2 kali ada 1. Berarti 1 dari berapa kemungkinan? Dari 4 kemungkinan. 1 per 4. Coba perhatikan. Yang 0, 1 per 4. Yang 1, 2 per 4. Atau 1 per 2. Yang 2, 1 per 4. Adakah di antara ini yang hasilnya kurang dari 0? Enggak ya, semuanya lebih dari 0. Baik, selanjutnya kalau ini dijumlahkan itu sama dengan berapa? Sama dengan 1. Berarti dua syarat tadi terpenuhi. Tidak ada yang bernilai negatif dan kalau dijumlah semuanya sama dengan 1. Ingat, bisa pakai rumus, bisa pakai tabel, bisa juga pakai grafik. Kalau pakai grafik tinggal kita konversi tabel ini menjadi grafik. Berarti sumbu X-nya 0, 1, 2, sumbu Y-nya nilai peluang. Jadi kalau 0 ke 0,25, 1 ke 0,5, 2 ke 0,25. Itu dulu penjelasan mengenai fungsi peluang diskrit. Mudah-mudahan anak-anak semua bisa memahami dan selalu dalam lindungan kesehatan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Selamat belajar dan sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.